KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, kalau memang apa itu? Relevansinya adalah mohon majelis pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu di. Yang mana yang tidak sopan, Pak? Tadi ada di. Ya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara di persidangan. Nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Dan untuk menghormati mahkamah ini, sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Ya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK. Baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini disebutnya di sini. Sekalipun tersangka pun apa juga harus hak-hak privat. Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan ya, dan nanti majelis akan mempertimbangkan. Ya, kami pertimbangkan dan ini penting sekali kami catat, Pak. Oke, terima kasih. Agamanya semua Muslim ya. Oleh karena itu dimohon perkenannya yang mulia. Itu yang pojok tangannya yang benar itu, jangan model kayak koboi ya. Mencegah kemungkaran lebih diutamakan daripada menarik maslahat kebaikan. Karena dalam Islam itu sangat jelas ukurannya. Olehnya ditentukan apa yang menjadi syarat-syarat itu. Ditegaskan. Sekarang pertanyaannya, apakah nas teks itu qot'i apa zanni? Qot'i ini tetap, saya menyatakan itu tetap. Cukup ya, Ali, jangan cukup ya. Terlalu melebar. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit, nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa, Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Pak Edi, ini Prof, izin dari kampusnya belum ada ya? Kami tidak mengajukan izin, jadi memang langsung ke sini. Surat tugas kalau ingin ya sudah, nanti keterangannya kami yang menilai karena ini bagian dari kelengkapan formal. Baik. Kami kira itu saya ingin kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak terkait ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, tapi sebelum kami bertanya, kami juga minta penegasan dulu. Apakah itu artinya bahwa pemohon juga semuanya tidak akan bertanya kepada ahli ini? Karena mereka ini kan bertindak kan sebagai pemohon. Atau hanya Bambang pribadi saja yang tidak mau bertanya? Iya. Pas nanti giliran kami akan kami jawab. Akan menggunakan hak untuk bertanya. Ini pertanyaan hakim, dijawab dulu. Oh, pertanyaan hakim. Kalau pertanyaan hakim saya jawab, tidak akan menggunakan. Selain solidaritas dengan rekan kami Bambang Wijayanto, karena tadi prosedur resminya juga belum, karena belum ada surat izin. Jadi ada dua hal yang membuat kami tidak mengajukan pertanyaan. Sudah catat tadi. Jadi ada berbagai informasi yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang ini nama-namanya sudah beredar di luar sebelum dinyatakan oleh Komisi 2. Dan yang paling menarik adalah ada pengaduan dari masyarakat sipil mengenai verifikasi faktual terhadap anggota peserta pemilu yang pernah ada di Komisi 2. Pertanyaannya adalah apakah kami hasil menghadirkan saksi ini dalam konteks pejabat kepala daerah. Ya, tadi. Bukan kami ingin membuktikan Pak Ketua ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Sudah cukup. Saya dipotong tadi, kasih waktu saya 1 menit. Biar nanti saksi sebisanya dia jawab. Karena tadi memang core-nya yang dijelaskan adalah soal memang tupoksinya termasuk pansel. Dan dalil kami juga mengatakan itu. Sudah cukup. Yang 1 menit tadi apa? Ya, mohon maaf Pak Ketua. Jadi ada civil society yang menekuni soal pemilu bersih, pernah melaporkan kepada Komisi 2 adanya pelanggaran tahapan proses verifikasi faktual yang diduga dilakukan
oleh komisioner-komisioner KPU terhadap anggota komisioner KPU di provinsi. Ya. Dan pada saat itu rapatnya yang tadinya terbuka dibuat menjadi tertutup. Pertanyaannya kami adalah, apakah kita bisa mendapatkan hasil itu? Dan bagaimana proses Yang Mulia, kami ingin konfirmasi kepada Pak Bambang. Saya belum selesai. Ini supaya jangan jadi sesat informasi ini. No, ini saya belum selesai. Dalam dalil itu mendalilkan Presiden Jokowi yang mengatur. Sekarang sudah berbalik lagi narasi seolah-olah dari partai politik. Mungkin bisa dikonfirmasi. Ini ada dua pertanyaan. Sudah, kalau mau bicara semua, keluar saja di luar, berdua. Pak Ketua, saya belum selesai. Iya, Setelah itu nanti saya akan keluar kalau saya selesai. Tapi tinggal 1 menit tadi sudah titik Karena belum? saya diganggu oleh pengganggu. Tapi gangguannya tinggal terakhir. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya aktivis. Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya. Saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi Silakan agak pertanyaannya, berbeda Pak sama Refli. Hasan Nasbi. Saya bertanya, tapi pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi ya, aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer ya, itu kan perusahaan saudara ya, perusahaan itu ya, perusahaan, bukan LSM kan. Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres dan dari mana sumber dananya? Tapi kami melihat bahwa saudara Hodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan, misalnya gerakan 1 putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk 3 periode. Nah, saya cuma menyampaikan reservasi nanti kami ada pertimbangkan, bias Pak. mengganggu independensi yang bersangkutan. Iya. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Yang Mulia, Apalagi? sama sorry. Kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap 2 orang sekaligus. Iya. Kepada sahabat saya Margarito Kamis dan kepada sahabat saya Hasan Nasbi. Iya. Karena yang saya tahu beliau ini berdua itu sering sekali tampil di televisi mewakili 02. Bahkan pada acara terakhir saya dengan saudara Margarito Kamis, dia mengatakan bagian dari Prabowo, paling tidak pendukung Prabowo. Jadi kami yang mana juga, yang Pak Refli sampaikan? ya, Yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Oke. Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi dan juga sering juga berhadapan dengan saya. Baik. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan ahli. Ya, dicatat keberatan saudara. Silakan para ahli maju ke depan. Apa bisa satu lagi majelis? Majelis. Terakhir ya? Ya, terakhir ini terakhir. Saya mendapat informasi dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan Ya, kalau memang apa itu? Relevansinya adalah
mohon majelis pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu di. Relevansinya adalah yang mana yang tidak sopan, Pak? Tadi ada di. Ya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara di persidangan, nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Silakan Pak Bambang. Relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Ya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK, baru pendidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini disebutnya di sini sekalipun tersangka pun apa juga harus hak-hak privat. Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan dan silakan. Nanti majelis akan mempertimbangkan. Ya, kami pertimbangkan dan ini penting sekali kami catat Pak. Oke, terima kasih. Oke, kemudian dari pihak terkait juga belum memberikan identitas soal agama ini. Agamanya semua Muslim? Muslim ya? Pak Margarito, Muslim juga? Baik, oleh karena itu dimohon perkenannya yang mulia. Itu yang pojok tangannya yang benar itu, jangan model kayak koboi ya. Terima kasih. Baik. Terkait dengan kode etik, apakah sah penerapannya? Ya sah untuk perilakunya, karena yang dinilai adalah etikanya, bukan pelanggaran hukum dalam hal delik. Kalau hal delik ya tentu harus undang-undang, jadi tidak ada masalah menurut ahli yang mulia. Yang jelas kepentingan hukum rek belangan harus diutamakan daripada individual belangan. Demikian yang mulia. Dari Prof. Saldi ada pertanyaan, silakan. Makasih Pak Ketua. Ahli, saya mau dapat perspektif saja dari ahli ya. Nanti kalau ahli sempat, coba lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2019 tentang sengketa Pilpres itu ya, halaman 1934. Di sini pemohon mendalilkan soal calon wakil presiden Ma'ruf Amin ketika itu adalah masih ada keterkaitan jabatannya di badan usaha milik negara. Lalu mahkamah menilai dan memutus dalil itu. Menurut Anda ini menyangkut kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif yang mulia, bukan kuantitatif. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Izin Pak Ketua. Oh silakan. Boleh. Ya, ini supaya kami tidak keliru ya di dalam menimbang keterangan ahli. Tadi kan dikutip ya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Saya ingin tanya dulu, yang mafsadah dan maslahah itu yang mana terkait dengan apa yang dimohon? Apakah kemudian menolak permohonan atau menerima permohonan? Baik. Yang mana ini, Mas? Baik. Itu yang pertama dulu. Ya. Yang kedua tadi juga terakhir dikutip ya kaidah ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Saya ingin tanya juga, lah kalau kaidah ini diterapkan, apakah ini tidak berarti kalau mengabulkan sebagian, kalau menolak juga sebagian? Apa kira-kira penjelasan supaya kita nggak confuse ini memahami keterangan ahli? Terima kasih. Ya, yang namanya kaidah itu sama dengan teori yang mulia. Kalau usul fikih itu azas prinsip. Nah, kaidah itu harus diterapkan, diimplementasikan, dan itu tergantung pandangan jiwa, pikiran, dan kemampuan seseorang. Nah, dalam kaitan ini, yang mana yang didahulukan? Para imam mazhab berbeda pendapat tentang ini. Bahkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, dengan Imam Hanafi itu berbeda. Pendapat lama, pendapat baru, kol kodim, kol jadid, yang disinggung Pramah Mahfud, itu ada di situ. Tapi terkait dengan ini, malah yurarku kuluhu, la yurarku kuluhu. Itu menunjuk kepada adanya kemanfaatan yang mesti diambil dan tidak bisa ditinggalkan. Tetapi harus terhubung, apakah ngambil manfaat itu menjadi kemungkaran? Ada mafsadat, ada mudarat. Kalau ada diambil itu timbul kemungkaran. Kaidahnya tadi, mencegah kemungkaran lebih diutamakan daripada menarik maslahat kebaikan. Karena dalam Islam itu sangat jelas ukurannya. Olehnya ditentukan apa yang menjadi syarat-syarat itu. Ditegaskan. Sekarang pertanyaannya,
apakah nas teks itu qot'i apa zanni? Qot'i ini tetap saya menyatakan itu tetap. Cukup ya, Ali, jangan cukup ya. Terlalu melebar. Baik, dari Ali cukup ya, waktunya sudah habis. Baik Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat. Jadi sekali lagi, pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan hal-hal yang urusan pilkada, pilkadanya. Jangan gabungan pilpres. Jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada itu putuskan pakai dasar untuk putus pilpres ini. Salah. Nanti, nah itu dia, jangan-jangan satu waktu ini pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini, kan celaka juga kita nih. Dan itu supaya mahkamah ini betul-betul top. Oh iya, soal urusan diskualifikasi ini, apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon sebagai orang hukum? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang itu tidak memenuhi syarat, ataukah pelanggaran-pelanggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan konkret? Bawa ke sini buktinya. Saya tahu. Di pilkada, di beberapa pilkada saya jadi ahli, memang sempat diperiksa itu beberapa hal yang sebenarnya masuk dalam proses diperiksa di sini, tapi itu konkret. Saya tidak usah sebut yang spesifik. Satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU itu rusak semua itu C1 itu tipex double tipex sudah diprotes di KPU sidang itu, di rekapitulasi KPU masa bodoh di sini dipersoalkan. Bagi saya logis. Itu pilkada ada dasarnya. Ada peristiwa konkret yang menurut akal sehat logis untuk dicek. Yang Mulia, tadi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli. Oh iya. Ya, penting saya kira untuk dijawab itu. Sudah tadi. Kan tadi jawab oleh siapa? Jawab oleh Prof. Sali tadi. Saya punya Yang Mulia. Yang dari pemohon 2 yang kedua tadi, coba diulang lagi supaya. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin melipir-melipir ditinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ah ini Pak Toyo juga ini. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi panggil saya tidur di luar sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Tidak ada lagi waktu untuk membantah itu. Silakan, waktu sudah habis. Terima kasih Pak Margarito. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini. Amin. Makasih banyak. Pak Margarito meninggalkan tempat, saya izin Pak Ketua. Saya mengatakan 1-2 patah kata. Pak Margarito, terima kasih atas nasihatnya kepada Mahkamah supaya Mahkamah Konstitusi top. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Edi Hiraj dihadapkan. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Hiraj akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, para kuasa hukum paslon
01 dan paslon Pak 03. Edi, ini Prof, izin dari kampusnya belum ada ya? Kami tidak mengajukan izin, jadi memang langsung ke sini. Surat tugas kalau Ya. ingin ya sudah, nanti keterangannya kami yang menilai karena ini bagian dari kelengkapan formal. Ya, baik. Ya. Silakan, waktunya diperhatikan. Terima kasih Yang Mulia, karena singkatnya waktu, saya tidak akan membacakan secara detail, tetapi pada dasarnya ada 4 isu yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mengapa saya katakan ada kontradiksi interminis? Sebab Marinus van der Lubbe ditangkap, Hitler memaksa waktu itu mendesak Presiden Jerman Paul von Hindenburg untuk mengeluarkan dekret. Dekret itu dikeluarkan tanggal 23 Maret 1933 dan diberlakukan surut 31 Januari 1933 supaya bisa menjatuhkan pidana mati terhadap Marinus van der Lubbe. Bahkan tidak hanya itu, Hitler memaksa pengadilan di Leipzig untuk melanggar asas legalitas. Ya, jadi di sini kontradiksi. Nggak ada di keterangan kan itu, Pak? Kami kira itu saya ingin kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pihak terkait ada yang ditanyakan? Ada Yang Mulia, tapi sebelum kami bertanya, kami juga minta penegasan dulu. Tadi Saudara Bambang Wijayanto menyatakan tidak setuju untuk menanyakan ini. Saya mau tanya, apakah itu artinya bahwa pemohon juga semuanya tidak akan bertanya kepada ahli ini? Karena mereka ini kan bertindak kan sebagai pemohon. Atau hanya Bambang pribadi saja yang tidak mau bertanya? Iya. Bagaimana? Pas nanti giliran kami akan kami jawab. Akan menggunakan hak untuk bertanya. Ini pertanyaan hakim, dijawab dulu. Oh, pertanyaan hakim. Kalau pertanyaan hakim saya jawab, tidak akan menggunakan. Baik. Baik, jadi dari pihak terkait dulu, silakan. Yang Mulia, tambahan sedikit, selain solidaritas dengan rekan kami Bambang Wijoyanto, karena tadi prosedur resminya juga belum, karena belum ada surat izin. Jadi ada 2 hal yang membuat kami tidak mengajukan pertanyaan. Sudah catat tadi. Silakan. Ada, sebagaimana telah menjadi diskusi kita tadi, ada PJ Gubernur Jawa Tengah yang juga menjemput pasangan calon Prabowo nomor urut 2 pada waktu saat kampanye. Ini adalah hal yang viral. Jadi banyak kami sesungguhnya menemukan, tapi yang viral yang di masyarakat yang kita contohkan. Pertanyaannya kepada Komisi 2 DPR adalah, apa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap para penjabat gubernur atau wali kota maupun bupati? Saya kira itu cukup, Yang Mulia. Cukup. Ada tambahan? Ini saya tujukan pada teman-teman yang memang punya otoritas untuk ini. Gubernur Ali Mazi dan Gubernur Maluku Utara menolak melantik pejabat-pejabat yang diusulkan oleh pemerintah pusat. Dan penolakan itu didasarkan pada alasan bahwa mereka bukan calon-calon yang diusulkan oleh gubernur, terutama bupati. Dan ini juga terkonfirmasi oleh Komisi 2 yang melakukan kritik penunjukan PJ kepala daerah. Bahkan disebutkan dalam judulnya itu ada yang tunjukkan posisi politik. Saya tidak mau sebut itu transaksi politik. Bagaimana menjelaskan itu kalau memang prosesnya itu dilakukan secara accountable? Itu bagian yang pertama. Khusus di Bekasi, saya ingin bertanya, karena yang hadir penjabat dari Bekasi, apakah Presiden Jokowi pernah ke Bekasi? Dan apakah kepergian Presiden Jokowi ke Bekasi dalam rangka kunjungan kerja disertai juga bantuan sosial untuk membagi-bagi bansos? Terus yang juga lainnya, mau memohon konfirmasi, ini dalam kaitannya dengan proses pemilihan komisioner di KPU dan di Bawaslu. Beredar di masyarakat satu informasi
yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang yang akan dipilih itu sudah beredar di pusat, di masyarakat 1-2 hari sebelum pengumuman mereka. Saya pakai inisial saja Pak Ketua supaya tidak enak ini. HA itu direkomendasi oleh Ansor dan Gerindra. IH oleh Nasdem. BEI oleh Nasdem. Agus Melas oleh PDI. Ada nama-nama seperti itu. Begitupun di Bawaslu. Tapi sebenarnya tadi kan saya tidak menjelaskan soal rekrutmen. Nah, pertanyaan saya ini soal yang berkaitan dengan independensi dari penyelenggara pemilu. Ya, tapi saksi mengatakan perekrutan untuk kepala daerah, pejabat sebenarnya. Dan itu sekarang saya mengajukan pertanyaan Ya, untuk nanti ini. Karena ini tidak dijelaskan, padahal ini sungguh penting Pak Ketua. Ya, silakan nanti saksi jawab Bapak sepanjangnya. Jadi saya lanjutkan ini penutupnya. Silakan. Jadi ada berbagai informasi yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang ini nama-namanya sudah beredar di luar sebelum dinyatakan oleh Komisi 2. Dan yang paling menarik adalah ada pengaduan dari masyarakat sipil mengenai verifikasi faktual terhadap anggota peserta pemilu yang pernah ada di Komisi 2. Pertanyaannya adalah apakah kami hasil menghadirkan saksi ini dalam konteks pejabat kepala daerah. Ya, tadi. Bukan kami menyeleksi ingin komisioner membuktikan KPU. Pak Ketua Tapi ada pertanyaannya tidak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Ya, nanti penyelenggaraan biar- pemilu. Sudah cukup. Saya dipotong tadi, kasih Ya. waktu saya 1 menit. Biar nanti saksi sebisanya dia jawab. Karena tadi tidak. memang core-nya yang dijelaskan adalah soal Ya, memang tupoksinya termasuk pansel. Dan tapi- dalil kami juga mengatakan Ya itu. sudah cukup. Yang 1 menit tadi apa? Ya, mohon maaf Pak Ketua. Jadi ada civil society yang menekuni soal pemilu bersih, pernah melaporkan kepada Komisi 2 adanya pelanggaran tahapan proses verifikasi faktual yang diduga dilakukan oleh komisioner-komisioner KPU terhadap anggota komisioner KPU di provinsi. Ya. Dan pada saat itu rapatnya yang tadinya terbuka dibuat menjadi tertutup. Pertanyaannya kami adalah apakah kita bisa mendapatkan hasil itu dan bagaimana proses terhadap Yang Mulia, kami ingin konfirmasi kepada Pak Bambang. saya belum selesai. Enggak, ini supaya jangan jadi sesat informasi ini. No, ini saya belum selesai. Dalam dalil itu mendalilkan Saya belum Presiden Jokowi selesai. yang mengatur. Sekarang sudah berbalik lagi narasi seolah-olah dari partai politik. Mungkin bisa dikonfirmasi. Ini ada 2 pertanyaan. Sudah, kalau mau bicara semua keluar saja di luar berdua. Pak Ketua, saya belum selesai. Iya, Setelah itu makanya nanti saya akan keluar terus. kalau saya selesai. Tapi tinggal 1 menit tadi sudah titik Karena belum? saya diganggu oleh Iya, pengganggu. Tapi gangguannya tinggal terakhir, Pak. Oke, Titik terakhir kalau tadi. gitu Pak Ketua 30 detik. Jadi pertanyaannya adalah apakah kami bisa mendapatkan konfirmasi terhadap hasil rapat yang tadinya terbuka dibikin tertutup? Ya. Terima kasih. Baik. Lagi Pak Ketua. Saya. Silakan. Oke. Kepada saksi Doli dan Supriyanto, saya tanya fakta ringan ini ya. Itu mengenai penjabat itu, penunjukan penjabat itu boleh tahu rancangan undang-undangnya itu usul dari mana? Apakah DPR ataukah pemerintah? Itu satu. Kemudian waktu pengesahan soal penjabat itu, di mana penjabat itu cuma ditunjuk saja, itu ada nggak fraksi yang keberatan pada waktu itu? Kemudian juga ada nggak pada waktu itu pembicaraan atau diskusi yang mengatakan pilihan bahwa jangan dipilih diangkat semua tapi juga diperpanjang masa jabatan atau pemilihan dengan DPRD dan lain sebagainya. Kemudian yang soal PJ Heru tadi, ada nggak perbincangan atau tindakan DPR atau barangkali yang Bapak ketahui di DPRD untuk katakanlah menegur atau mengambil tindakan karena yang bersangkutan membagikan bansos dengan bungkus warna paslon tertentu. Kemudian itu saja, makasih. Ini saksi siapa? Untuk saksi siapa Pak? Replik. Saksi Doli dan saksi Supriyanto. Baik. Dari Pemohon 2?
Ada pertanyaan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami singkat saja kepada PJ Wali Kota Bekasi ya. Saya mau menanyakan bagaimana proses pengangkatan PJ yang saudara diangkat. Kemudian menurut saya bahwa dalam pengangkatan PJ ini harus melalui peraturan pemerintah ya, tetapi saat ini payung hukumnya adalah Permendagri tahun 2023. Mungkin bisa saudara jelaskan proses tahapan saudara diangkat menjadi PJ. Yang kedua, untuk yang Biro Hukum, pertanyaan saya, yang para bupati yang pernah menjadi pejabat ya, menjadi bupati, dari pantauan saudara, berapa besar yang menjadi PJ yang dari partai? Terima kasih. Cukup? Lanjutkan nama rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Untuk saudara saksi PJ Wali Kota, ini berkaitan dengan netralitas Yang Mulia. Yang ingin kami tanyakan kepada saudara saksi, saudara dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dari paslon Prabowo Gibran. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara saksi mengetahui partai politik mana saja yang mengusung paslon Prabowo Gibran yang kemudian saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara saksi mengetahui apakah ada aturan terkait dengan netralitas ASN yang memperbolehkan ASN atau penjabat kepala daerah mendukung ya paslon capres cawapres yang diusung partai politik dalam sengketa Mahkamah Konstitusi? Apakah ada aturan yang mengatur demikian sehingga saudara diperkenankan untuk hadir dalam persidangan sengketa PHPU ini? Apa lagi? Cukup. Ya, untuk saksi Pak Doli Yang Mulia, kami ingin tanyakan terkait dengan saksi Pak Doli. Pertanyaan kami, apakah saudara saksi mengetahui bahwa dalam perubahan PKPU, apakah itu dibutuhkan konsultasi terhadap DPR, khususnya Komisi 2? Dengan DPR. Dengan DPR Yang Mulia, ya, khususnya Komisi 2. Apakah saudara mengetahui terkait dengan hal tersebut, dan apakah PKPU 23 itu sudah melalui proses konsultasi di DPR atau belum? Mohon maaf, nomor 19, perubahan nomor 19 kepada PKPU nomor 23. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Hakim yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Hasan Nasbi. Saya pendiri dari Polster Cyrus Network. Saya sudah bekerja 18 tahun dalam dunia riset dan survei opini publik. 2 hari yang lalu di mahkamah ini berdiri guru saya menjadi saksi ahli. Menjadi saksi ahli beliau dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, memaparkan sebuah hasil kajian yang menyatakan bahwa bantuan sosial mempengaruhi pemilih dengan berbagai data yang beliau dapatkan. Hasil korelasinya minus 0,02 juga.
Majelis Hakim juga pegang datanya. Ada hubungannya lemah, bahkan negatif. Jadi sebenarnya dari dua riset itu saja, bisa kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan, jangankan pengaruh, tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan petahana, apalagi bukan petahana. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin klarifikasi saja. Anda tadi bilang anggota TKN, Tim Kampanye Nasional, Ya. sebagai juru bicara. Ya. Berarti Anda bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Ya udah, terima kasih. Saya tidak mengajukan pertanyaan kalau begitu. Yang Dicatat Yang Mulia, itu saja. Iya. Yang lain? Cukup. Dari pemohon 2? Terima kasih Yang Mulia. Pertama, betapa kita sedang dipertontonkan oleh seorang ahli perilaku politik yang secara etik bagaimana menghina gurunya sendiri. Bagi kita, itu adalah satu tindakan yang tidak proporsional di dalam persidangan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sebelum sampai pada pertanyaan, saya ingin memulai dari sebuah analogi. Kalau saya berlaku baik terhadap seseorang, tentu kebaikan pula yang saya dapat apresiasinya. Dalam logika berpikir seorang manusia yang rasional, logik, dan punya hati nurani, saya kira cara berpikir dan sikap pasti seperti itu. Saya sekarang masuk kepada apa yang saudara kemukakan, seorang ahli. Tidak mungkin ada pengaruh secara langsung terhadap keterpilihan seorang petahana terhadap bansos itu sendiri. Saya mau katakan begini kepada saudara, bahwa kalau kita melihat di bulan Februari, kecenderungan bansos itu mengalami kenaikan luar biasa. Tadi sudah dikemukakan sebenarnya, hampir 59 triliun yang di cover oleh alasan sebagai alasan El Nino. Padahal El Nino sendiri sudah selesai di bulan November. Nah, kemudian untuk apa dan kepentingan apa kemudian bansos itu diturunkan kepada masyarakat kalau tanpa memiliki efek elektoral terhadap kehendak yang mau dicapai oleh seorang petahana ataupun seorang Prabowo Gibran. Nah, saudara ahli, tentu saya mau bertanya, apakah saudara sudah pernah meneliti berapa keterpengaruhan antara bansos yang ditebarkan dengan preferensi politik masyarakat kita sehingga beralih dari pasangan yang lain kepada pasangan 02. Itu yang pertama, Yang Mulia. Lalu yang kedua, hari ini saya juga mendengar bahwa betapa tidak logiknya seorang ahli merekonstruksi kembali hubungan kausalitas antara pemberian bansos dengan preferensi masyarakat. Saya kira sebodoh-bodoh saya, Yang Mulia, saya kalau diperlakukan baik oleh seseorang, apalagi diberi sesuatu, tentu akan saya apresiasi dengan cara yang baik. Tidak mungkin pada saat momentum di mana pemilu, orang punya pilihan, orang punya kebebasan dalam memilih, tiba-tiba diberikan sesuatu untuk dengan maksud agar orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap sebuah pilihannya. Dan itu yang terjadi. Saudara tidak bisa menutup mata dengan hal ini. Yang kedua apa pertanyaannya? Saya kira yang pertanyaan saya adalah, dari mana saudara bisa merekonstruksi sedemikian rupa sehingga saudara bisa berkesimpulan bahwa tidak ada pengaruh bansos dengan preferensi masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Baik. Silakan. Izin bertanya saudara ahli. Jadi saudara ahli, di sini kami melihat bahwa yang mengatakan bahwa bansos itu sangat berpengaruh pada elektabilitas bukan hanya guru dari saudara, Prof. Hamdi. Tetapi di sini jurnalis dari Prof. Suwarko, pada afidavitnya pada halaman 6, Prof. Suwarko menyatakan bahwa di Indonesia
Pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana, karena belum pernah sekalipun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres. Nah, di sini ini berbeda. Jadi bukan cuma Prof. Hanbi yang mengatakan bahwa bansos itu berpengaruh, tapi dari Prof. Suharko pun juga mengatakan begitu. Jadi tidak hanya satu ahli menyatakan begitu, saudara ahli. Yang kedua, izin saudara ahli. Di sini terdapat berita dari pada tanggal 19 September, saudara ahli menyatakan supaya bisa ditangkap apa? Siap, maaf yang mulia. Pada tanggal 19 Desember, saudara ahli menyatakan mengaku bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta izin mendukung paslon 02 atau Prabowo, di mana ya mohon maaf di sini, apakah benar-benar saudara ahli netral dalam memberikan keterangan ini? Terima kasih. Baik, dari termohon. Terima kasih majelis. Saudara ahli, kalau dalam penelitian atau hasil bacaan saudara ahli tadi mengatakan atau menyimpulkan bahwa bansos itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas, pertanyaan saya adalah, lalu apa faktor paling utama yang mempengaruhi elektabilitas? Dan itu bisa berdasarkan riset saudara ahli atau hasil pembacaan saudara ahli terhadap riset-riset yang ada. Saya kira itu. Terima kasih majelis. Dari Bawaslu, dari Hakim. Silakan saudara ahli dijawab. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan kira-kira Pak Mahfud mendapatkan manfaat kalau berdasarkan hasil exit poll Kompas? Kalau saya tidak punya data lanjutan dari Kompas, tapi kita hanya bisa bikin hipotesis di sana. Kita harus disiplin untuk menyatakan, bahkan seorang profesional pun kalau tidak punya data jangan langsung mengklaim sebuah kejadian. Kita hanya bisa bikin hipotesis. Pertama, bantuan itu tidak dibagikan secara langsung oleh kandidat. Yang kedua, ya, bantuan-bantuan langsung, ya, ini hipotesis. Bantuan-bantuan langsung, kan bantuan-bantuan langsung yang banyak itu kan sebagian besar di tangannya Kementerian Sosial. Bisa saja sebagian, ini kan kecil. 17 ke 22 di antara 26% itu kira-kira sekitar 1,5% orang. Secara absolut itu 1,5% orang. Ya, secara absolut itu 1,5% orang. Tapi mungkin saja mereka beranggapan bahwa ini digelontorkan oleh Kementerian Sosial yang menterinya juga berasal dari partai yang sama. Itu pun pengaruhnya secara absolut kecil. Tapi dapat keuntungan. Ya, dapat keuntungan. Jadi itu hipotesis kita. Tapi tolong dihubungkan antara hubungan dengan pengaruh. Sekali lagi saya tadi kasih contoh antara hubungan dengan pengaruh dengan cara naik kereta tadi. Saya dengan Prof. Yusril bisa saja naik kereta yang sama, tapi kita naik kereta bukan dipengaruhi satu sama lain, karena kita punya kebutuhan masing-masing. Saya turun di Cirebon, Prof. Yusril turun di Surabaya, bukan karena saya turun di Cirebon, beliau turun di Surabaya. Hanya punya hubungan saya sampai di Cirebon, tidak ada pengaruh apa-apa. Bisa jadi seperti itu antara hubungan dengan pengaruh. Kalau yang untuk lain-lainnya menurut saya, bantuan El Nino, bantuan 50% subsidi BBM dan segala macam, seberapa besar pengaruhnya terhadap petahana? Untuk menjamin objektivitas, saya dari tadi tidak pernah menggunakan data riset saya sendiri. Saya gunakan data riset orang yang kalau kita duduk bersama-sama tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Hasil kajian dari Laboratorium Ilmu Psikologi Politik yang kemarin disampaikan di sini halaman 22, itu ada social assistance yang tidak langsung. Contoh ada 5 riset itu yang dilakukan oleh Kamen tahun 2015 berupa layanan kesehatan di 25 negara di Eropa. Berapa koefisien korelasinya dengan keterpilihan petahana? 0,16, 0,056, 0,105, datanya Anda juga pegang harusnya. 0,337 itu di Argentina. Tetap di bawah 0,5. Bahkan sebagian besar mendekati, itu bukan data saya, itu data orang. Dan tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Karena ini bukan menafsirkan kitab suci. Ini angka yang kayak 1,1,
Kalaupun guru saya bilang itu 3, saya akan bertahan dengan angka 2. Jadi ini ilmu, ya, cara membaca yang tidak mungkin dibaca dengan cara lain. Kemudian, sorry Prof, tadi pertanyaan disalahgunakan oleh, nah, yang ini saya tidak punya data, seberapa besar ini bisa disalahgunakan, tapi kalau misalnya sebagian besar bantuan sosial itu cash transfer, bagaimana cara mengklaimnya? Dan hasil exit poll Kompas, kalau diputar lagi slide saya, hasil exit poll Kompas yang menyatakan bahwa menerima bantuan dalam 1 bulan dan bantuan itu dia persepsikan dari Jokowi hanya 3,8%. 3,8% ini bukan angka yang solid. Ini bisa saja angka persepsi aja. Oh ya, saya tahu ini bantuan sosial dari Pak Jokowi. Tapi orang yang menganggap begitu hanya 3,8%. 21% sisanya itu bilang ini bantuan dari pemerintah. Jadi kira-kira begitu Prof. Saya tidak bisa terlalu jauh karena kita menggunakan data orang lain. Kalau tadi yang bilang Anda TKN, ya mungkin akan mempertanyakan soal netralitas. Makanya saya bawa ke sini 3 riset orang lain semua. Saya juga punya hasil riset sendiri. Sudah tadi kan tidak ditanya. Iya. Jawab saja yang pemohon 2. Kemudian ini soal mazhab aja pertanyaan dari penasihat dari 03 tadi. Pemohon 2. Pemohon nomor 2. Pemohon nomor 2. Ini soal beda mazhab aja. Kalau saya sudah membuktikan berkali-kali bahwa bantuan sosial tidak berhubungan dengan, ini professional judgment saya, tidak berhubungan, bukan tidak berpengaruh lagi, tidak berhubungan dengan keterpilihan kandidat. Kalau soal masa iya orang baik kita tidak balas itu soal perasaan. Saya tidak bisa tuangkan perasaan itu ke dalam angka kalau tidak disurvei dulu. Kalau hanya perasaan 1 orang, 2 orang tidak bisa kita jadikan generalisasi. Tidak bisa kita jadikan keberlakuan umum. Bisa jadi perasaan Anda. Bisa jadi itu hanya perasaan saya aja. Tapi untuk jadi keberlakuan umum, dia harus menjadi, N-nya harus cukup. Jumlah samplingnya harus cukup. Sorry, agak ngacak. Bagaimana misalnya pernyataan Romo Magnis Suseno? Bagi saya, pendapat seorang profesor, guru besar layak ditimbang sebagai penghargaan terhadap kepakaran. Tapi, kalau kita bicara soal yang harusnya by data, tapi kemudian bicara berdasarkan perasaan, harus dikritisi dan harus dipertanyakan. Apalagi kita melihat angka yang sama, tapi cara bacanya keliru atau ceroboh. Misalnya begini, koefisien 0,29 tidak bisa dibaca, silakan tanya ke ahli statistik manapun, tidak bisa dibaca sebagai bahwa pengaruh bansos adalah 29%. Nggak bisa dibaca seperti itu. Beliau yang mengajarkan saya cara membaca seperti itu. Karena itu angka korelasi, bukan angka regresi. Mungkin slip of tongue, mungkin kecapean karena puasa, bisa saja. Itu hipotesis saya. Tapi saya ingin meluruskan tidak bisa data itu dibaca dengan cara yang lain. Mau dia ahli statistik 01, ahli statistik 02, ahli statistik 03, tidak akan bisa membaca data ini dengan cara yang lain. Mungkin saya lupa pertanyaan terakhir. Mohon izin, Yang Mulia, terkait Romo Magnis itu berbicara soal moral dan etika ya. Dan sudah, itu ya? Pandangan dari Romo Magnis tolong dihargai. Makasih. Sudah dijawab tadi. Jawaban pertanyaan terakhir dari pemohon nomor 2. Kalau lupa diulang lagi, pelan-pelan. Kalau boleh saya diingatkan lagi. Pertanyaan terakhir tadi. Oke, jadi terdapat afidavit dari Prof. Suwarko, bukan hanya dari guru ahli, Prof. Hamdi, bahwa di Indonesia pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana, karena belum pernah sekalipun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres. Berarti, jadi ada 2 profesor yang menyatakan bahwa bansos itu sangat berpengaruh terhadap elektabilitas. Ya. Itu ya? Ya, begini.
sejarah pilpres kita yang punya petahana masih sedikit ya. N-nya di bawah 5. Belum bisa jadi data statistik. N yang jadi petahana itu Pak Ibu Mega kalah. Pak SBY petahana menang. Pak Jokowi petahana menang. N-nya baru 3. Belum bisa diuji secara statistik. Jadi kalau ada kesimpulan seperti itu, dari 3 contoh aja bisa kalah. Sudah bisa salah, ada petahana yang kalah. Nggak mungkin nggak ada bansos juga di zaman itu. Nggak mungkin juga nggak ada gula-gula di zaman itu. Punya kekuasaan. Pertanyaan dari KPU, termohon. KPU bertanya, apa yang faktor yang paling menentukan? Dari seluruh polster yang ada, ya, ada perbedaan antara kebutuhan masyarakat dengan selera politik masyarakat. Kalau ditanya, ini hasil survei semua polster. Kalau ditanya kebutuhan Anda seorang pemimpin itu seperti apa? Yang mampu menciptakan lapangan kerja, yang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, yang mampu mengentaskan kemiskinan, yang mampu memberantas korupsi. Itu kebutuhan. Tapi seleranya berbeda. Selera pemimpin, kalau hari ini selera pemimpinnya yang tegas. Yang paling tinggi. Nomor 2 merakyat. Nomor 3 amanah. Kalau di zaman Pak Jokowi yang paling tinggi merakyat. Yang kedua tegas. Di zaman yang PSBY cerdas, ganteng, berwibawa. Selera publik bisa berganti-ganti. Antara kebutuhan dan selera yang paling sering menang selera. Sama kayak kita punya kebutuhan, saya butuh makanan sehat, tapi seleranya makanan Padang. Yang paling sering menang adalah makanan Padang, kira-kira begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim MK, yang terhormat rekan-rekan dari tim hukum 01, 02, dan 03, KPU, Bawaslu, dan semua hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah saksi ahli terakhir. Saya sebetulnya mendesain agar Bang Yusril menunjuk saya jadi saksi nomor 1. Apalah daya saya gagal, saya jadi saksi terakhir. Dari pagi sudah di sini sampai sore malam ini baru ada di sini. Hikmahnya adalah dalam Pilpres 2024 ini, kalau ada tuduhan dari orang tertentu bahwa saya mendesain hasil suara Pilpres, maka rasanya sih itu nggak mungkin. Karena saya mendesain Bang Yusril 1 orang aja nggak bisa. Apalagi 164 juta masyarakat di seluruh Indonesia, 164 juta pemilih. Nah, yang jelas stempel apapun yang diberikan kepada saya, pada hari ini saya dikontak oleh Bang Yusril beberapa hari yang lalu, saya diminta untuk menjawab pertanyaan efek bansos dalam Pilpres Indonesia 2024, dan saya berusaha untuk menjawab dengan sebaik-baiknya dengan pengalaman dan teori-teori yang saya pernah alami dalam masa saya kuliah. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya aktivis. Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya. Saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi silakan agak berbeda sama Hasan Nasbi. Saya bertanya, tapi pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi, aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer, ya, itu kan perusahaan saudara, ya, perusahaan itu, ya, perusahaan, bukan LSM kan? Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, dan dari mana sumber dananya, atau dengan siapa pendonornya atau pendananya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum, ya. Sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya, ya kan?
Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Pertanyaannya apa yang ini dipresentasi sudah terlalu tadi personal ya? begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, Yang mulia. tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab, itu nggak apa-apa. Iya, Iya. baik Pak Refli. Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan I dan know. bantahan. Dan Anda sudah Tidak melakukan apa-apa. itu. Sama-sama Karena itu kita menghormati. Ya, oke. Baik, Pak Silakan. Otto, Pak Refli lewat hakim ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya. Istilahnya itu atau coding ya yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting, bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat raw datanya. Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu. Itu saja yang mulia, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada kawan Otto Hasibuan. Terima kasih. Baik. Salam. Ada lagi dari 01? Cukup? Silakan pemohon 02. Terima kasih Yang Mulia. Kami juga agak bingung nih mau memanggil saudara ahli atau saksi ya, karena dari awal sudah menyatakan berpihak. Tapi baiklah, kami memperhatikan dan menghitung bahwa menjelang atau berdekatan dengan hari pencoblosan, bulan Januari, Februari, atau masa kampanye, Presiden, orang nomor 1 Republik ini, sibuk kesana kemari sampai 24 kali membagi-bagi bansos atau yang disebut sebagai perlinsos atau apapun itu namanya. Dalam pengamatan kami tidak ada masalah kelaparan yang masif, nggak ada bencana sosial, tidak ada bencana alam yang patut mendapat perhatian seorang presiden sehingga sibuk melakukan urusan tersebut. Bahkan menterinya tidak sesibuk itu yang bertugas untuk urusan sosial. Lalu apa justifikasi profesional seorang presiden, panglima tertinggi, membagi-bagi bansos pada masa kampanye? Kalau menurut kami, dan ini kami masukkan dalam permohonan kami, itulah contoh nyata nepotisme, satu-satunya alasan elektoral untuk mendukung anaknya menjadi wakil presiden. Nggak ada alasan lain. Bagaimana pandangan saudara? Baik, ada lagi? Silakan Pak Sirat. Makasih Yang Mulia. Ini kawan saya Kodari ini saya terus disebutnya. Ya nggak apa-apalah, namanya kawan. Saya mau tanya pertama, ketika bansos belum digelontorkan dengan masif, survei Prabowo itu masih rendah, saudara ahli. Tapi ketika Pak Jokowi masif turun ke bawah, bagi-bagi bansos, kemudian mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dan juga melibatkan aparatur negara. Ya. Dalam politik, kita mengenal apa yang kita sebut sebagai agensi, kemudian proksi. Kalaupun presiden tidak melakukan secara langsung, dia punya agents untuk melakukan gerakan politik, mengagregasi politik dengan instrumen kekuasaan negara yang ada. Nah, kalau kita lihat hasil survei Carta Politika dari tanggal 26 sampai 31 Oktober, itu kita lihat suara Prabowo itu masih 34,7%. Apa mungkin ya tanpa bansos, kemudian pola kampanye gemoy, joget-joget, kemudian mempengaruhi preferensi politik masyarakat secara cepat? Apa mungkin? Tadi saksi kita, 2 orang anggota DPR, begitu gamblang memberikan penjelasan di hadapan sidang ini bahwa efek benefit secara elektoral diperoleh dari pembagian bansos. Lalu apa bedanya antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden terkait dengan
pengaruh dari bansos ini. Coba saudara ahli jelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari termohon. Terima kasih majelis. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada saudara ahli sebagaimana pertanyaan kepada ahli sebelumnya. Kalau saudara ahli tadi berdasarkan pembacaan hasil riset yang sudah ada berkesimpulan bahwa bansos tidak mempengaruhi elektabilitas atau keterpilihan seseorang, dan tadi ditegaskan untuk pemilu presiden di Indonesia tahun 2024, lalu menurut ahli, apakah berdasarkan riset atau survei atau penelitian ahli sendiri atau hasil pembacaan riset yang dilakukan oleh pihak lain atau lembaga lain, apa faktor paling utama yang mempengaruhi keterpilihan seseorang dalam pemilu presiden di Indonesia tahun 2024? Terima kasih. Cukup dari termohon. Dari Bawaslu silakan. Tidak ada. Dari Bawaslu tidak ada. Silakan Pak Kodari. Yang mulia. Oh iya. Dari Hakim. Ya, terima kasih. Yang mulia Pak Ketua. Supaya clear, saya ingin bertanya ini kepada ahli bertanya. Tadi kan ditampilkan hasil riset dari indikator politik. Ya. Kemudian diulas dan juga ada dalam tampilan faktor-faktor yang menyebabkan pemilih itu memilih karena tegas dan segala macam. Saya mohon diinfokan, apakah hasil riset itu pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban yang tertutup atau terbuka? Tertutup itu artinya pollster sudah mencantumkan di situ. Nah, kalau itu tertutup, ada tidak di situ pilihan karena menerima bansos akan pilih. Sebab kalau itu tidak ada, ya nggak fair juga kemudian untuk menyimpulkan bahwa pemilih memilih bukan karena bansos. Kecuali kalau itu ada. Gitu loh. Nah, saya mohon penjelasan itu dulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Ini Pak Kodari dan Pak Refli ini teman saya dulu dua-duanya. Tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan saja. Sampai terbawa ke ruang sidang juga. Bertengkar, saya nanya Yang Mulia. Tapi suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Ya, Pak Kodari ya. Padahal dulu kemana-mana itu orang nih jalan-jalan gitu. Saya masih ingat makan mie ayam Gajah Mada di sini. Iya, itu makanya. Saya ingin saudara ahli buka lagi tadi hasil survei bulan Oktober atau September tadi yang indikator politik itu yang ditampilkan. Oh, Februari kalau indikator. Atau soal apa? Ada indikator, ada beberapa data yang mulia. Tadi yang bulan Oktober itu yang tentang apa itu? Yang masih surveinya Prabowo 38. Oh, itu surveinya Indobarometer justru. Indobarometer ya? Iya. Ada di sini ya? Ada. Ini kan ketika itu kan masih pada 35%, 26, 18. Ya. Lalu tadi ada argumentasi alasnya ahli. Iya. Nah, ketika ini belum ada bansos gitu. Dan belum ada faktor Gibran kalau nggak salah ketika itu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada faktor bansos. Tadi disebutkan ketika ini belum ada bansos tadi disebutkan. Enggak. Itu. Nanti bisa dicek dari salahnya. Iya. Tapi terlepas dari itu, bisa nggak saudara ahli memberikan kepada kita gambaran? Ini kan ada dua hal tadi yang dijelaskan, bansos dan satu lagi itu ini baru juga disebut ya soal money politics. Iya. Jadi kalau bansos penerima merasa ini kan uang negara ini. Lalu kalau money politics ada rasa keterikatan sekalipun yang menerima juga tidak wajib banget memilih. Nah itu kan kata saudara ahli tadi. Saya masih ingat apa yang disebut oleh Burhanuddin Mutadi ya, bahwa money politics itu sebetulnya mempengaruhi orang sekitar sekian 20 berapa persen lah, kemungkinan kecil ya, nggak sampai angka yang signifikan kalau dipinjam yang pendapat ahli yang pertama. Ada enggak hasil survei terbaru saudara ahli dari indikator politik ya? Indobarometer. Ini Indobarometer. Kira-kira survei yang minta penjelasan
kira-kira kalau ada serangan fajar itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap keterpilihan? Ada nggak survei itu dilakukan? Sebab ini kan para lembaga survei kan mulai terdorong juga ke satu titik isu bansos ya, karena isu itu memang besar. Lalu itu yang kemudian muncul. Padahal kalau belajar dari yang saudara kemukakan tadi, ada juga money politik atau politik uang atau serangan fajar dan segala macamnya. Ada survei enggak dari lembaga saudara yang berkait dengan ini, Pak Kodari? Baik. Itu satu. Yang kedua, ada survei juga enggak yang bisa membantu kita? Itu kalau di negara lain, ini bukan cerita negara lain, ini bicara Indonesia saja. Itu kontribusi calon presiden, calon wakil presiden terhadap persentase yang diraih oleh pasangan calon itu. Jadi ini kan dua nih, Anies dengan Muhaimin, Ganjar dengan Mahfud, kemudian Prabowo dengan Gibran. Ada nggak hasil penelitian yang bisa menjelaskan kontribusi masing-masing individu terhadap pasangannya? Misalnya angka 58% Prabowo itu berapa persen sih kontribusi Prabowo terhadap angka 58, kemudian kontribusi Gibran terhadap angka 58 itu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ada enggak hasil penelitian? Supaya kami ada bekal juga nih Pak Kodari, jangan lalu berasumsi soal bansos juga. Ternyata ada faktor lain yang juga berkontribusi terhadap keterpilihan. Itu saja, terima kasih. Masih ada yang lain? Baik, tidak ada. Ada 7 penanya Pak Kodari. Kalau bisa menggunakan waktu seefektif mungkin, kalau perlu jam 9 sudah selesai. Baik, terima kasih Pak Daniel. Mudah-mudahan bisa ini. Silakan. Soalnya berat-berat ini pertanyaannya, apalagi dari sahabat saya Refli Harun. Dari Pak Otto, tidak mudah untuk menerima tesis ini bahwa bansos tidak berpengaruh pada pilihan capres. Bagaimana dengan mengapa hal itu bisa berbeda dengan perasaan teman-teman ya, kira-kira begitu ya? Ya karena teman-teman tadi perasaan, ya mungkin saya nggak menyebut imajinasi ya, perasaan lah. Sementara ini temuan. Yang kedua ini mungkin orang per orang, sementara ini kan sistematis dari sampel yang ditarik dengan metode ilmiah sehingga mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalaupun misalnya pakai terminologi perasaan, itu terminologi perasaan teman-teman pemohon, sementara temuan ini adalah perasaan rakyat Indonesia. Barangkali itu singkatnya. Kemudian yang kedua, bisakah jelaskan soal Sumbar dan Aceh, apa faktornya? Untuk objektifnya harus diadakan riset tersendiri di masing-masing provinsi itu. Karena sekali lagi yang kita punyai pada hari ini dan saya kutip pada hari ini adalah data riset nasional. Itu gabungan dari responden di Sumatera Barat, di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan seterusnya. Jadi ini gabungan faktor nasional. Nah pasti ada faktor-faktor yang khas atau bahkan mungkin urutannya berbeda atau variabelnya berbeda antar provinsi. Itu jawabannya. Kemudian Pak Rifai, hubungan kemenangan PDIP dengan bansos. Saya punya pertanyaan sejenis untuk PDIP, untuk partai politik, pilihan partai politik, tetapi karena ini temanya soal capres, jadi saya tidak membawa datanya dan tidak sepenuhnya hafal juga. Tapi yang saya ingat itu sebetulnya kembali kepada variabel-variabel yang biasa ditemukan pada pilihan partai. Misalnya faktor ketertarikan kepada tokoh, suka dengan tokohnya, kemudian kebiasaan, kemudian kadernya atau calegnya bagus, dan variabel-variabel lainnya. Kurang lebih begitu. Nah, biasanya partai yang paling lengkap daya tariknya punya tokoh, punya caleg yang bagus, yang kuat, kemudian faktor sudah lama, jadi udah jadi kebiasaan untuk memilih partai tersebut, itu akan lebih unggul. Untuk Bang Refli, saya jawab yang sesuai dengan topik saja. Soal raw data siap diberikan apabila diminta oleh Majelis Hakim. Kemudian 03, ini topiknya di luar tema yang dimintakan oleh 02, oleh advokat 02 kepada saya, karena itu saya skip.
Kemudian Bang Sira Prayuna, bansos tidak punya data untuk mengetahui. Saya pertama majelis, ya, tema dari presentasinya adalah hubungan bantuan sosial dengan elektabilitas kan. Itu yang kami tanyakan tadi. Jadi sangat berhubungan dengan apa yang saudara paparkan. Kaitannya dengan bansos? Kami ulang. Dan ya. pilihan? Kami mencatat Presiden itu 24 kali membagi-bagi bansos kesana kemari. Ya, tidak ada masalah kelaparan, tidak ada masalah bencana alam, tidak ada masalah sosial dan lain-lain. Menurut kami alasannya itu elektoral untuk mendukung anaknya menjadi wapres. Ini bukti nepotisme menurut hemat kami. Nah, apakah memang saudara punya bukti lain untuk memberikan justifikasi sampai begitu sibuknya seorang presiden membagi-bagi bansos? Itu pertanyaan kami. Baik. Gini, saya menjawabnya kali ini dengan perasaan, izin ya. Jadi kan perasaan beliau, ini saya jawab dengan perasaan saya. Perasaan saya, Pak Jokowi sedang menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang baik. Dan Presiden yang suka belusukan. Mau ada pemilu, nggak ada pemilu, dia pasti keliling Indonesia. Dah, tuh. Kemudian untuk Bang Sira, masih pada masa-masa terakhir. Saya tidak berani mengatakan ini, karena saya tidak meriset, jadi saya tidak bisa menjawab. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kalau soal perasaan, saya jawab perasaan. Tetapi saya merasa lagi ya, atau mengasumsikan bahwa sebetulnya Perlinsos ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada lonjakan-lonjakan besar. Terutama kalau kita bicara Perlinsos secara menyeluruh. Ya, kan selama ini yang disampaikan kan angka 496 itu. Saya hakul yakin bahwa subsidi listrik itu diberikan dari Januari, Februari, Maret, termasuk juga ke belakang. Karena kalau enggak listrik kita gelap dari Januari sampai September. Saya berasumsi bahwa BBM itu subsidinya diberikan dari Januari terus sampai, karena kalau enggak mobil kita mogok semua. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Dari? Diizinkan dari kosong. Oh, silakan. Jadi pertanyaan kami sebenarnya adalah ada lonjakan bansos 2003 ke 2024, 2023 ke 2004 dari 23 triliun ke 54 triliun lebih dengan alasannya adalah El Nino. Padahal kita tahu bahwa El Nino itu menurut data statistik BMKG sudah selesai di bulan November. Nah, lalu pertanyaan saya tadi adalah apakah kemudian yang menjustifikasi pemberian bansos yang begitu besar tanpa ada maksud untuk mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu Pilpres kali ini. Itu ini. Dan ini terkonfirmasi tadi ketika mendengar jawaban dari teman-teman DPR bahwa mereka punya benefit secara elektoral terhadap penerimaan bansos masyarakat. Tingkat suara mereka mendapat keterpilihan mereka menjadi rujut gitu loh. Baik, cukup ya. Ya. Silakan Pak Kodari. Baik, izin saya bisa buka sebentar ya catatan saya mengenai kenaikan dana bansos. Karena, tapi kalau ini nggak ketemu saya lepas saja biar teman-teman DPR yang menjawabnya ya. Karena buat saya kan pertanyaan kepada saya lebih kepada soal apakah ini berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu, bukan soal jumlahnya atau kenaikannya atau apa alasan kenaikannya. Mohon maaf, nggak ketemu, jadi saya nggak bisa menjawab. Biar nanti mungkin besok dengan Menteri Sosial atau Menteri Keuangan. Tapi yang saya bisa respon di sini kepada Abang Da adalah soal survei Carta Politika. Mungkin catatan bahwa survei Carta Politika yang dikutip tadi pada Oktober, itu seingat saya berbeda temuannya dan polanya dengan lembaga-lembaga survei yang lain, termasuk di kami. Jadi kalau di kami, di Indobarometer, surveinya Prabowo Gibran sudah nomor 1, dan kalau di Carta itu Prabowo Gibran nomor 2, nomor 1-nya adalah kalau nggak salah Ganjar Mahfud. Itu yang saya bisa tambahkan. Kemudian untuk Pileg,
Saya fokus kepada riset mengenai Pilpres, ya. Walaupun saya agak ingat-ingat juga risetnya dari Prof. Burhan Muhtadi, ini sekalian menjawab Pak Arsul ya, Pak Saldi Isra, soal pengaruh money politics di dalam pileg itu, kalau nggak salah 10% kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, tentu harus dikoreksi, saya mohon maaf kalau salah kutip. Jadi ini cerita mengenai pileg, caleg, bukan bicara mengenai Pilpres. Kalau Pilpres datanya yang saya sebutkan tadi. Dan riset yang lebih rigid misalnya seperti yang dilakukan oleh Prof. Burhan rasanya belum pernah saya temukan. Kemudian dari KPU, apa alasan atau faktor paling utama 2024? Tergantung lembaga yang ditanya. Kalau Indobarometer yang ditanya dengan riset yang ada, tadi tegas, berwibawa, melanjutkan pemerintahan dan seterusnya. Itu ya Pak Hasim ya. Kemudian dari Pak Arsul, pertanyaan terbuka atau tertutup. Kalau yang survei Indobarometer itu terbuka, yang mulia. Jadi bukan kami yang konstruksi, itu jawaban responden dari masyarakat yang kemudian dikompilasi. Kalau yang indikator, karena bukan saya yang melakukan, saya tidak berani konfirmasi, tetapi dari bentuk pertanyaannya yang dicantumkan di tabel, dugaan saya adalah pertanyaan terbuka juga, sama. Jadi pertanyaan terbuka, jadi bukan yang dikonstruksi oleh peneliti. Kemudian dari Prof. Saldi yang pertama sudah saya jawab tadi, kemudian soal perlinsos begini. Perlinsos ini sebetulnya saya kira ada dua macam ya. Pertama, orang merasa entitled, tapi sebetulnya ada juga yang kedua, orang sebetulnya bahkan tidak menyadari bahwa dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya kira kalau kita bicara BBM, listrik, mungkin sedikit yang menyadari bahwa mereka tuh sebetulnya dibantu oleh pemerintah. Tetapi kalau yang dapat beasiswa pendidikan, kemudian jaminan kesehatan itu mungkin mereka merasa. Walaupun seperti teman saya tadi, dia justru pembenci Jokowi dan tidak memilih 02. Ya. Soal kontribusi mengenai wakil presiden, ini kalau di risetnya Kompas itu dinyatakan ada. Ya. Jadi dia mengatakan bansos tidak ada, tetapi peran wakil ada. Nah, kalau saya melihat bahwa paslon 02 itu untuk kalangan pemilih muda misalnya, itu proporsinya tinggi dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Jadi anak muda itu jumlah yang memilih 02 lebih banyak. Dan hemat saya dengan metode cross tabulation kita bisa mengatakan bahwa ada pengaruh Gibran sebagai wakil presiden di situ. Tapi berapa persen saya tidak bisa katakan. Dan saya tidak bisa mengatakan atau menjawab berapa kontribusi Pak Mahfud kepada Ganjar, berapa kontribusi Muhaimin kepada Anies Baswedan. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, yang mulia, ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, yaitu berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, karena kan dia mengutip Indobarometer lembaganya. Lalu sumber pendanaan itu penting, karena disitulah sumber integritas pollster atau surveyor menurut saya. Baik, saya kira tidak mesti harus dijawab itu. Iya, saya jawab aja satu kali. Oh, silakan kalau mau dijawab. Iya, saya jawab satu kali. Ya, satu kasih. kali ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk keterangannya Pak Kodari, mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah. Selanjutnya saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Baik, pemeriksaan ahli dan saksi dari pihak terkait sudah selesai. Kami akan mengesahkan bukti tambahan dari para pihak. Untuk nomor 1, perkara nomor 1 ada bukti tambahan dari pemohon. Kode buktinya P157 sampai dengan P309. Betul ya? Betul Yang Mulia, ada 3 yang besok izin kami tambahkan, yang tadi sesuai saran Yang Mulia, yang besok. Oh iya. Iya, makasih. Kami sahkan ya. Kemudian dari termohon, bukti tambahan T61 sampai dengan T65. Betul ya? Jangan mengangguk Pak.
Direkam loh. Betul yang Itu mulia. otoritasnya persidangan. Betul ya, kami sahkan. Kemudian dari pihak terkait, kode PT 7 sampai PT 49B ya, tambahannya? Betul yang mulia. Betul, kami sahkan. Izin yang mulia. Untuk ada sebentar. Untuk pemohon nomor 2 atau permohonan nomor 2, bukti tambahan dari termohon T20 sampai dengan T65. Betul ya Pak? Betul yang mulia. Disahkan. Kemudian dari pihak terkait PT 7 sampai dengan PT 12B. Betul yang mulia. Betul, disahkan. Baik, ini mau jatuh aja. Untuk KPU ya, kemarin majelis minta untuk diserahkan formulir D, bagaimana? Ya. Besok kami serahkan sebelum persidangan yang mulia. Langsung ke kepaniteraan ya? Ya, itu yang penting Pak, karena baik, supaya tidak ada utang tadi Pak Oto mau bicara apa ya? Singkat-singkat saja, Prof. Begini yang mulia, bahwa persidangan sudah berjalan sedemikian rupa, bukti-bukti sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa. Kita tahu bahwa perkara ini kan mengenai tentang persilihan suara hasil pemilu. Nah, di dalam permohonan, sehingga kami ingin menanyakan melalui majelis kepada para pemohon ini, berdasarkan perhitungan dari pemohon sebenarnya berapa sih sebenarnya suara yang mereka peroleh dan berapa yang benar menurut mereka suara yang perhitungan mereka berdasarkan yang dihitung dengan KPU itu sendiri. KPU kan sudah menghitung berapa suara, menurut mereka yang benar berapa sebenarnya gitu, supaya kita bisa tahu. Terima kasih yang mulia. Bisa direspon pihak pemohon 1? Baik, terima kasih yang mulia. Kalau menyimak dengan seksama permohonan kami, yang kami persoalkan bukan selisih perhitungan suara. Jadi kami tidak mengklaim yang benar menurut pemohon berapa. Jadi bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas yang mulia. Mungkin maksudnya Pak Oto barangkali dalam perkembangan beberapa hari sidang ini sudah mendapatkan himpunan-himpunan suara yang himpunan suaranya fals yang mulia. Jadi kami Fals. tidak mensoal soal tetap intinya tetap pada permohonannya. Betul yang mulia. Jadi di permohonan kami petitum juga jelas. Permohonan kami intinya adalah mendiskualifikasi Sudah, pasangan. cukup. Ya, ya. Terima kasih Pak Heru. Dari pemohon 2, ada yang direspon? Ya, Silakan. saya kira kami tetap pada permohonan yang sudah kami Tetap ya. sampaikan. Ya, mulia. Terima kasih. Itu Pak Oto. Terima kasih yang mulia. Baik. Baik, jadi persidangan hari ini adalah persidangan. Izin yang mulia, untuk bukti tambahan yang disampaikan tadi terkait dari saksi dari Kemendagri, foto-foto yang untuk membantah tadi di persidangan, izin kami sampaikan besok bisa yang mulia? Bisa. Ya, terima kasih. Hanya memang untuk penyerahan bukti besok, kami dari Mahkamah sudah tidak bisa menyampaikan di persidangan berikut untuk verifikasinya, tapi tetap kami verifikasi secara internal oleh para petugas di kepaniteraan dan para hakim yang nanti akan mempertimbangkan. Baik, terima kasih Baik, yang mulia. sebagaimana sudah disepakati dan disampaikan pada persidangan sebelumnya, bahwa besok adalah agenda persidangannya untuk mendengar keterangan-keterangan dari para menteri yang sudah kita agendakan, termasuk dari DKPP. Oleh karena itu, tetap para pihak, pemohon 1, pemohon 2, pihak terkait dan termohon dan pihak Bawaslu tetap hadir untuk mendengarkan apa yang akan diperdalam oleh para hakim. Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan dan itu hanya untuk para hakim yang akan mengajukan pendalaman.
Izin Yang Mulia, kalau diperkenankan, Ya. izin. Yang Mulia, saya kira ini perhelatan nasional, persidangan PHPU ini, kami mohon izin agar diberi kesempatan untuk menambah kursi di masing-masing pihak lah. Ini kan terbatas 14 kursi, jadi teman-teman advokat bisa hadir lebih banyak. Saya kira mohon untuk diberikan. Sudah tetap 14, tempatnya kan tidak muat Pak Sira. Ya, Usaha, semua Yang Mulia. 14. Oke, usaha. Baik, oleh karena itu untuk memberi kesempatan kepada mahkamah mendengar keterangan pihak-pihak yang akan didengar pada persidangan besok hari Jumat tanggal 5 April 2024, maka persidangan pada hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan ditunda pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 pukul 8 pagi. Kepada para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Sidang selesai dan ditutup.